kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan dan sukacita kami. Oleh karena itulah kami datang memuji, menyembah, dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berkati, sehingga kami tidak kurang satu apapun. Untuk kami boleh memuji, menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu, karena Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami sudah memuji, menyembah-Mu. Waktunya kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau pimpin hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang mengurapinya, sehingga dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dikuatkan sebagai orang percaya di dalam kehidupan kami Tuhan, hari lepas hari, sehingga kami melihat Engkau dan berjalan dengan Engkau dan hidup benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Biarlah jemaat-Mu boleh mengerti dan memahaminya akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Segala kuasa kegelapan yang menghalangi, merintangi ibadah kami, pada saat kami mendengarkan firman-Mu, kami ikat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari ruangan ini. Dan biarlah Roh Kudus dan hadirat Tuhan yang melimpah, yang melingkupi dan memenuhi seluruh keberadaan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan ucapan syukur kami, kehadirat-Mu Bapa di surga. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Kalau kita bisa datang memuji, menyembah Tuhan pada saat ini, adalah satu anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita secara pribadi. Baik Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita buka saja langsung ayat firman Tuhan ya, dari Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Sudah buka semua ayatnya, firman Tuhannya. Saya membacakan ayat 1 sampai 10, biar Bapak Ibu mendengarkan dan memperhatikan, menyimak firman Tuhan ayat demi ayat. Baik, Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang bekerja, yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang dahulu. Sebenarnya dahulu kami semua terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih karunia-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
Karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema hidup dalam anugerah Tuhan. Seperti yang Bapak Gembala berikan kepada saya, ya, untuk saya menyampaikan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, saya nggak mungkin berdiri di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Beberapa hari saya sakit, saudara. Satu seminggu, 2 minggu, saudara, saya sakit. Bahkan seminggu saya sakit itu, aduh, luar biasa, saudara. Ini biasa yang saya terjadi di dalam saya sebelum menyampaikan firman Tuhan. Dulu waktu saya di Maranatha, waktu saya mau menyampaikan firman Tuhan, sempat sakit. Ya, sakitnya nggak tanggung-tanggung. Maaf saudara, sampai buang-buang air besar. Itu, aduh, mau duduk aja mesti harus begini, saudara, nggak bisa duduk rata, saudara. Saya bilang sama gembala, Pak, gantiin saya nggak kuat gitu loh. Saya harus mengerjakan, saya duduk, waduh. Dia bilang, terus saya berdiri di atas mimbar, saya berkhotbah. Di bawah, di belakangnya nyut. Gimana saya berkhotbah gitu. Tapi saya bisa menyelesaikan khotbah itu dengan baik, saudara. Itu dulu, saudara. Di gereja yang lain juga pun begitu. Sampai sakit, panas, aduh ini. Sampai 2 kali sakit. Saya bilang, Tuhan, ini 2 kali ya, 3 kali saya nggak mau lagi menyampaikan firman Tuhan. Saya ngomong, saya bersaksi, ada gembala yang bilang, Petrus, itu biasa kuasa kegelapan ngalangin saudara. Kalau sakitnya kemarin itu ringan, kalau sekarang sakitnya berat banget, saudara. Saya udah ngomong sama Pak Gembala, saya lagi sakit waktu itu. Saudara, sakit tuh kalau lagi duduk, bangun, ini sakitnya bukan main di dada. Tidur balik, sakitnya bukan main. Tangan kau diangkat, ini sakit bukan main, saudara. Tapi saya tidak ngeluh. Saya tetap tenang aja. Kalau dulu saya udah ngomel, ini Tuhan, saya sakit begini, saya nggak mau sakit begini. Itu saya ngomel dulu, saudara. Tapi saya tenang aja, saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya tahu Tuhan yang proses, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong dalam setiap keberadaan saya menyampaikan firman Tuhan. Ya, maka itu saudara, saya menjaga banget keberadaan saya untuk setiap hari. Kalau dulu tuh makan sayur sama goreng-gorengan. Ya, sekarang saya mau belajar makan benar-benar dengan sayur-sayuran aja gitu. Karena itu yang baik. Kadang-kadang lehernya sakit. Kayak kemarin sakit lehernya. Ya, waktu sakit lehernya, saudara, udah diobatin, udah baik, cekukan mulu, saudara. Malam cekuk. Ini kayak burung saya gitu loh. Cekuk, udah habis obatnya baru nggak cekukan lagi, saudara. Waduh, saya bilang cilaka ini kalau saya mau khotbah cekuk. Aduh, apa kata jemaat lihat itu sih, Pak Petrus khotbah cekukan mulu gitu. Ya, saudara, benar-benar satu hal yang luar biasa di dalam kehidupan yang saya hadapi ini. Saya harus menjaga makanan saya. Ya, saya juga menjaga kayak minum kayak apa namanya, Fanta, Coca-Cola, terus sama kayak yang manis-manis ya. Bukan saya takut manis, saudara. Kalau manis masih mending saya, tapi nggak manis, sakit jadinya nantinya. Ini saudara saya, istrinya sakit ginjal gara-gara banyak makan manis-manis, saudara. Jadi hati-hati. Jadi saya itu belajar sekarang ini, kalau bukan anugerah,
Tuhan saya bisa berdiri di atas mimbar. Karena anugerah Tuhan saya bisa berdiri di atas mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan. Suatu hal yang luar biasa, saudara. Hidup orang Kristen adalah hidup oleh karena anugerahnya semata-mata. Setiap detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun, kita tidak lepas dalam anugerah Tuhan. Dari lahir sampai tua, bahkan sampai mati, hidup orang percaya, hidupnya adalah karena anugerah Tuhan. Keselamatan yang kita terima bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena semata-mata karena anugerah Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Betapa penting kita mensyukuri dan menjalani kehidupan yang Tuhan berikan itu dengan sebaik-baiknya. Betapa besar kekayaan Allah yang dilimpahkan kepada kita sebagai manusia. Hidup kita adalah milik Tuhan. Karena itu kita harus hidup untuk Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kelak Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita. Apa yang kita sudah gunakan, ya. Hidup yang Tuhan anugerahkan itu dengan bertanggung jawab. Kita melihat kitab Efesus ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Pada waktu Paulus dalam penjara, Paulus menjelaskan kepada orang-orang Efesus yang ada di Efesus betapa besar dan ajaib kasih karunia Tuhan bagi mereka. Yang dahulu mereka memiliki kehidupan yang jauh dari Allah, di luar Kristen, di luar Kristus, dengan cara-cara hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Namun itu semua tidak mempengaruhi Allah untuk mengasihi mereka. Hidup adalah anugerah Tuhan. Kata anugerah berasal dari istilah karis yang diterjemahkan sebagai kasih karunia. Di dalam perjanjian baru kata ini bermakna kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima orang yang layak dihukum mati. Kasih karunia adalah pemberian Allah kepada manusia, pada manusia tidak pantas menerimanya. Paulus mengatakan dalam Efesus 2 ayat 5-7, telah menghidupkan bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama Dia dan di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya kepada kita dalam Kristus Yesus. Mengapa kita hidup di dalam anugerah Tuhan? Kita harus tahu siapa kita sebelum mengenal Tuhan. Sebelum percaya kepada Kristus, yang pertama kita lihat keadaan orang-orang di luar Tuhan. Nah, ini dululah kita sebelum kita percaya. Kita orang-orang di luar Tuhan, bukan di dalam kasih Tuhan. Kita baca di dalam Efesus 2 ayat 1-3. Mungkin slide-nya bisa dikasih lihat. Ya. Kita baca ayat firman Tuhan ini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika mereka hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti
mereka yang lain. Paulus menjelaskan cara hidup mereka dan perbuatan mereka ini jauh dari Tuhan. Seperti kita dulu jauh dari Tuhan. Waktu kita di luar Tuhan tidak mengenal kasih karunia Tuhan. Di mana mereka melakukan pelanggaran dosa-dosanya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Efesus 2 ayat 1. Sehingga mereka mengalami kematian rohani. Tidak ada kebaikan di dalam diri mereka, tidak ada ketundukan mereka kepada Allah, dan mereka tidak mampu menyelamatkan mereka dari dosa. Agama tidak mungkin menghidupkan mereka yang mengalami kematian rohani. Kematian rohani dapat dihidupkan kembali oleh Allah jika percaya kepada Kristus. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih karunia yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Efesus 2 ayat 4-5. Mereka juga hidup menurut jalan dunia ini. Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, itu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Artinya mengikuti jalan dunia ini menunjukkan cara hidup yang bersifat dunia atau orientasi hidup yang bersifat kekinian dan kedagingan yang jelas-jelas bertentangan dengan gaya hidup Kristen. Jelas kalau hidup di dalam kedagingan adalah yang bertentangan dengan kehidupan iman Kristen. Ini tidak harus terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kalau ini terus terjadi, maka hidup kita dikuasai oleh kedagingan, bukan lagi dalam hidup yang sebenarnya. Karena inilah yang terjadi di dalam manusia di luar Kristus. Dia mengikuti cara-cara hidup yang bersifat duniawi dan orientasi dan bersifat kekinian dan juga kedagingan yang jelas harus tidak ada di dalam kehidupan kita. Ya, mereka juga hidup di dalam hawa nafsu daging. Sebenarnya mereka dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Efesus 2 ayat 3. Artinya hawa nafsu daging yaitu keinginan terhadap hal-hal yang buruk dan yang terlarang. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, saya punya kenalan orang yang di luar Tuhan. Itu pikirannya selalu jorok dan selalu tidak baik. Yang selalu bersifat dengan kedagingan, saudara. Saya juga heran. Dia sudah punya istri, saudara. Tadinya udah punya istri, udah nggak menikah gitu ya. Udah menikah terus cerai. Terus pikirannya seperti itu, main cewek gitu. Kajakin saya main cewek. Aduh, saya bilang, kamu sudah udah itu ya. Cari lagi lah, nikah lagi. Dia diem aja gitu. Lebih seneng yang begitu, yang gak benar. Padahal harus yang benar, yang harusnya diikuti. Nah, cilaka kalau orang Kristen ikuti seperti itu. Hal-hal yang buruk, yang terlarang, yang seharusnya tidak boleh lagi terjadi. Ya. Kita lihat, sedangkan pikiran jahat adalah untuk menunjukkan kondisi orang-orang yang hidup di luar Tuhan sangat mengerikan. Kecenderungannya adalah berbuat dosa dan dikuasai oleh dosa. Nah, itulah yang terjadi. Kalau melihat mereka ganti gigi,
hantam-hantam. Saya lihat kadang-kadang itu aja, waduh, pukul-pukul. Itulah yang terjadi karena hidup yang dikendalikan oleh dosa. Dan dosa itu yang mengendalikan diri mereka untuk melakukan satu hal kekerasan, melakukan hal yang bersifat kedagingan. Saudara, oleh karena pelanggaran dan dosa-dosanya membuat orang tersebut mati secara rohani. Kematian ini adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Allah. Roma 6 ayat 23 katakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Tuhan kita. Jadi ini adalah tindakan Allah yang adil atas dosa. Kematian rohani terpisahnya jiwa dari Allah. Kematian rohani membuat manusia tidak bisa menikmati kehadiran Allah, menikmati kebaikan Allah, tidak mengenal Allah, bahkan merindukan Allah. Tidak ada di dalam diri orang-orang yang di luar Tuhan. Dalam Efesus 2 ayat 1-3, kejahatan yang benar-benar telah dalam pikiran dan didorong oleh hati mereka. Pikiran yang jahat membuat tindakan yang jahat mengakibatkan manusia masuk ke dalam kematian kekal. Jika kita membandingkan perkataan Paulus di dalam Roma 3 ayat 10 sampai dengan ayat 18, kalau bisa slide tampilkan biar semua pada bisa membacanya. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semuanya telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terengadah, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka ditinggalkan di jalan, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Kita melihat betapa kondisi orang yang hidup di luar Tuhan sangat rusak, mati secara rohani, dan menjadi objek dari murka Allah, yang mengakibat orang yang di luar Tuhan masuk ke dalam kematian kekal. Tetapi puji Tuhan saudara, bagian ini tidak berhenti sampai di Efesus 2 ayat 3. Jika berhenti dalam Efesus 2 ayat 1-3, bercelaka-celaka dan malangnya orang-orang yang hidup di luar Tuhan itu, sehingga mereka tidak memiliki hidup ada dalam anugerah. Mereka masih dalam kebinasaan dan tidak memperoleh hal yang baik di dalam kehidupannya. Saudara, inilah yang menjadi satu hal yang seharusnya kita memperhatikan. Mereka atau saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan, di luar Tuhan, hidup mereka hancur, hidup mereka ada di dalam murka Allah, dan kematian kekal itu ada dan terjadi dalam hidup mereka. Inilah harus menjadi satu perhatian kita, bahwa kita rindu dan ingin untuk membawa mereka ke dalam kasih karunia Tuhan. Ya, yang kedua, karya Allah melalui Yesus Kristus. Kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 4-9. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih karunia, kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus,
Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Paulus menjelaskan bahwa karya Allah melalui Yesus bagi orang-orang yang berdosa, yang seharusnya mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosanya, tetapi diselamatkan oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu adalah karya Allah yang sangat besar bagi manusia. Sebagai orang yang dihukum mati dan dimurkai Allah, tetapi masih memiliki karunia di mana Allah mau setiap kita memperoleh hidup yang kekal melalui Yesus Kristus yang telah menebus kita dari kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita diperdamaikan dengan Allah di dalam kematian dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Perdamaian dengan Allah itu bukan hanya sekedar saja, tetapi memberikan hal yang berharga kepada kita yang tidak dapat digantikan dengan apapun yang dimiliki oleh manusia, yaitu anaknya yang tunggal. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, berikanlah yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di dalam Efesus 2 ayat 8-9 ini mengatakan bahwa keselamatan bukan diperoleh karena jasa dan perbuatan baik, sehingga Allah berbelas kasihan kepada manusia. Di dalam Roma 3 ayat 10-18 yang sudah kita baca, dapat disimpulkan bahwa kondisi manusia yang hidup di luar itu sangat rusak. Manusia tidak mampu melakukan apa yang diinginkan Allah di dalam hidupnya. Mati secara rohani dan menjadi objek dari murka Allah. Iman kepada Yesus adalah syarat satu-satunya untuk memperoleh keselamatan. Sehebat-hebatnya, sepintar-pintarnya manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Keselamatan adalah pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri atau merasa berjasa dalam keselamatan yang dikerjakan Allah dalam Kristus Yesus. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Nah, kabar baik ini perlu kita sampaikan, ya, kepada mereka yang masih hidup di luar Tuhan, agar anugerah Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, sama seperti kita pada saat kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harusnya menjadi doa kita, menjadi harapan kita, untuk kita bisa mengabarkan kabar baik itu kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Ya saudara, pasti di dalam kita menyampaikan kabar baik ini ada satu tantangan yang ada dan terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menyampaikan kabar baik kepada mereka yang berada di luar Tuhan, kita mau menarik mereka yang ada di luar ke dalam kasih Tuhan, pasti ada oknum kuasa kegelapan yang tidak senang, yang membawa mereka untuk ditarik ke dalam kerajaan Allah. Mereka pasti menahannya, menghalanginya untuk tidak bisa masuk ke dalam
kasih karunia Tuhan. Ya, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Memang kita wajib untuk menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Tetapi kita harus tahu, saudara, waktu kita menyampaikan firman Tuhan kepada mereka yang belum percaya, iblis itu menghalangi dan merintangi untuk bisa sampai Injil itu kepada mereka. Saudara, berapa banyak saya mengalami hal itu. Dalam pekerjaan, gangguan itu ada, halangan itu ada, sehingga orang itu susah mendengar Injil untuk boleh diselamatkan, saudara. Ya, yang jelas, saudara, saya pernah mencoba beberapa kali. Saya nginjilin teman saya yang Kristen gitu aja, saudara, belum benar-benar percaya dan masih dalam ajaran yang lain yang tidak benar, yang sebenarnya, ya. Waktu ada di tokonya saya datang, itu tokonya dalam keadaan sepi, saudara. Waktu saya datang ngomong, tiba-tiba tokonya ramai. Saya udah tahu, saudara. Temen saya begitu, sudah akhirnya saya coba, saya doa dulu. Saya ikat dalam nama Yesus segala kuasa kegelapan yang menghalangi itu. Aku perintahkan 2 meter tidak ada di tempat ini. Waktu saya ngomong bicara, itu tokonya nggak ada yang datangi, saudara. Kagak ada satupun orang yang datangi. Udah berapa kali saya coba begitu. Saya coba memberitakan Injil tanpa saya berdoa. Iblis tuh halangi. Ada aja yang beli gitu. Tadinya sepi jadi ramai. Heran saya lihat. Saya berdoa untuk itu. Lain. Kagak ada yang beli. Sampai dari awal hingga akhirnya sampai selesai. Banyak hal saya mengalami waktu saya memberitakan firman Tuhan itu. Ya, dulu waktu di pekerjaan saya, waktu menyampaikan Injil, saudara, aduh, halangannya, tantangannya ada banget. Waktu saya memberitakan Injil waktu itu, seorang wanita, ya, dia Katolik. Waktu saya beritakan Injil kepada dia, saudara, apa yang terjadi? Ya. Di situ ada yang di kantor itu orang yang sudah saya injili juga. Waktu saya ngomong tentang itu tip digedein. Udah. Aduh. Udah saya kecilin lagi, godein lagi. Saya berhenti, saya tetap injilin lagi. Apa yang terjadi, saudara? Telepon bunyi. Saya angkat, halo. Nggak ada, taruh lagi. Ngomong lagi, telepon bunyi lagi. Saya bilang, halo, tidak ada. Saya ketawa. Saya dulu belum belajar caranya mengatasi itu, sehingga saya tidak terganggu dalam menyampaikan Injil. Ya, pernah yang ironis, malah pernah waktu teman saya ada di tempat itu, ada dari orang yang belum percaya. Waktu saya datang jalan gitu ya, Petrus, iya nanti saya kesini, saya mau ke pasar dulu, balik. Sudah balik datang di situ. Waktu saya ngomong, anak kuncinya itu nangis, nggak bisa diam. Teman saya langsung angkat, nggak bisa diam, kehakis terus. Kan bingung, saya dulu belum tahu caranya. Ya udah, akhirnya saya keluar dari rumah, sebelah itu anak diem, saudara. Saya pernah belajar di sekolah itu, yang onkel itu bisa, dosen saya kasih tahu seperti itu, saudara. Bukan satu yang aneh lagi. Jadi saudara, bukan saya nakut-nakutin. Biarlah kita mengabarkan Injil kepada mereka, kita harus siapkan diri kita juga. Kita ngomong bukan dengan orang lain nih, ada lagi oknum yang
yang halangi. Jadi kita harus berdoa, siapkan doa gitu supaya penyampaian firman itu sampai kepada mereka, supaya kabar baik sampai kepada mereka yang belum percaya, supaya mereka beroleh anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bagaimana kita hidup di dalam anugerah Tuhan? Yang pertama, sadar dan berbalik kepada jalan Tuhan. Ayat 1-3. Ayat ini menjelaskan masalah yang menjauhkan kita dari Tuhan, sehingga hubungan kita dengan Tuhan sangat jauh, karena banyak hal tindakan yang membuat hati Tuhan menjadi terluka dan kecewa. Dan jemaat Efesus juga mengalami hal yang demikian. Di antara beberapa mereka sangat mudah jatuh di dalam dosa. Kita tahu mereka mempunyai banyak Allah, ya, seperti yang mereka percaya itu penyembahan berhala yang ada, yang sangat terkenal, yaitu kuil Dewi Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan sangat terkenal sampai ke seluruh penjuru dunia. Inilah situasi yang menjadi tantangan besar bagi jemaat Tuhan yang ada di Efesus, yang percaya kepada Tuhan, karena sekitar mereka dikelilingi oleh penyembah berhala, di mana mereka mudah untuk jatuh di dalam penyembahan berhala dan berbagai macam hal yang membuat mereka cenderung jatuh ke dalam dosa. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Apa yang memisahkan kita dari Tuhan? Apa yang membuat kita jauh dari Tuhan? Terkadang kita saat ini cenderung kepada ekonomi, materi, masa depan, pekerjaan, pertengkaran rumah tangga, anak-anak, dan sekolah, serta yang lain-lainnya. Ketika berbagai macam timbul di dalam pikiran kita, maka kita cenderung melakukan hal yang simple, instan, dan bertindak jauh daripada yang baik. Tetapi kita melakukan hal yang jahat. Inilah yang memisahkan kita dari Tuhan, sehingga yang bekerja di dalam diri dan pikiran kita bukan lagi Allah, tetapi kuasa kegelapan. Ketika kita tidak sadar akan hal itu, maka hidup kita bisa dikendalikan lagi, yaitu kedagingan yang lebih menguasai kita. Maka kita harus sadar dan berbalik kepada Tuhan, dapat melakukan segala sesuatu yang baik untuk kita. Tuhan rindu untuk supaya kita berbalik kepada Tuhan, supaya kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Asalkan kita mau datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati dan sadar bahwa segala sesuatu yang menjauhkan Tuhan itu, jika kita miliki, tidak akan abadi, tetapi di dalam Tuhan kita akan memperoleh keselamatan yang kekal. Yang kedua, mengenal Allah dengan benar. Mengapa kita harus mengenal Allah dengan benar? Dalam Efesus menjelaskan bahwa jemaat-jemaat Efesus itu belum mengenal Allah dengan benar. Karena dengan sekitar mereka itu ada yang menjadi pengaruh kepada mereka untuk mengikuti jalan dunia yang menyesatkan. Kepercayaan yang tidak sungguh-sungguh akan memudahkan mereka mengikuti hal yang menyesatkan. Maka Paulus menginginkan dan mengharapkan jemaat Efesus memiliki kepercayaan kepada Allah yang tidak biasa-biasa saja, tetapi dengan kesungguh-sungguhan. Dalam ayat 4, Paulus mengatakan bahwa Dialah Allah yang kaya dengan rahmat dan memiliki kasih karunia. Paulus menjelaskan, Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka percaya, Allah yang sesungguhnya, Allah yang hidup, Allah yang dapat memberikan hidup kekal kepada mereka yang percaya kepadanya. Karena itu mereka harus mengenal dengan benar siapa Allah mereka
Dan kepada siapa mereka percaya, supaya mereka memiliki pemahaman yang benar tentang Allah yang benar itu. Saudara, kalau ini terjadi dalam kehidupan orang Kristen, tidak ada tuh mereka keluar, mereka cari yang lain, saudara. Karena mereka tidak mengenal Allah yang benar. Ketika ditawarkan jabatan yang harus dia tinggalkan iman mereka, dia tinggalkan. Dikasih harta, dia tinggalkan. Ada teman saya, saudara, masih muda, ya, ditawarkan uang 100 juta untuk tinggalkan imannya. Dikasih wanita, saudara. Saya ngomong sama dia, lu mau nggak? Gak mau. Dia nggak mau. Kemungkinan saya kalau ditawarkan uang 100 juta, cewek cantik, punya harta, punya mobil, bisa nggak saya ikut? Kalau saya goyah bisa aja ikut, saudara. Bukan tidak mungkin, saudara. Nah, ini yang terjadi karena tidak memahami Allah yang benar itu, yang menyelamatkan kita. Mudah mereka goyah karena ceweknya yang tidak percaya, ya ikut. Tapi yang kalau kita sadar, kita tahu, kita bukan ikut cewek itu, malah cewek itu yang ikut kita. Karena kita mengerti, kita tahu Allah kita yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang memberikan keselamatan. Nah, inilah yang terjadi, bahwa karena pemahaman yang benar, biarlah kita juga mempunyai pemahaman yang benar tentang Allah kita yang hidup. Apakah kita sudah mengenal Allah kita yang sungguh-sungguh? Saudara, saya dulu tuh kalau nggak dikasih atau ngambek itu bukan main. Waktu saya minta disembuhkan oleh Tuhan, tidak, ngamuk, saudara. Teman saya dulu, orang tuanya meninggal. Waktu itu dia baru masuk sekolah di badan pelayanan. 2 tahun dia nggak mau ke gereja, saudara. Silakan. Kalau tidak kita mengenal Allah dengan benar, mempunyai pemahaman yang benar, maka gampang sekali tergoyahkan oleh jabatan. Banyak sekali, saudara. Harus tinggalkan. Kalau kamu mau jabatan ini, kamu tinggalkan Yesus. Dia pikir 2 kali. Mau dia jabatan enak, apa tinggalkan Yesus? Ya, itulah satu pergumulan iman kita, saudara. Kalau kita tidak benar-benar mengenal Allah kita yang benar, Allah kita yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang memberkati hidup kita. Ya, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan kita pada saat ini? Apakah kita sudah mengenal Allah yang sebenarnya Allah kita? Nah, zaman sekarang ini mereka percaya kepada Tuhan, tetapi tidak yang sebenarnya. Banyak kan orang Kristen yang ketika bergumul persoalan mereka tidak bisa mendapatkan jalan keluar. Apa yang dilakukan? Cari, dengar, paranormal, dukun. Mereka bukan cari kebenaran firman Tuhan. Mereka lebih cepat condong curhat kepada paranormal, kepada dukun, bukan lagi kepada Tuhan. Saya pernah, adik saya bilang, jangan sering-sering curhat kepada manusia. Ketawa adik saya. Tangga saya bilang, jangan cepat sering-sering curhat pada manusia. Carilah curhat pada Tuhan. Tuhan yang bisa memberikan jawaban. Ya, harusnya kan terjadi seperti itu, saudara. Bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan benar dan baik? Saudara,
pasti yang terjadi itu paranormal, dukun yang bekerja, yang memimpin mereka adalah kuasa kegelapan. Maka itu saudara, lebih curhat kepada paranormal dan dukun, apalagi mempercayai mitos-mitos yang mereka percaya kepada nenek moyang. Bagaimana kita bisa mengenal Allah kita dengan jelas dan benar dan baik? Saya pernah loh saudara, gunting kuku malam hari. Nggak boleh, pagi hari. Kan banyak itu yang mitos-mitos yang tidak benar, yang tidak sesuai, yang menjadikan kita kabur dalam pengenalan kita pada Tuhan. Ya. Dengan kita mengenal Allah kita dengan jelas, maka membuat iman kita semakin bertumbuh dan dewasa. Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Betapa pentingnya kita mengenal Allah, sehingga membuat kita semakin bertumbuh. Dan kita tahu apa yang harus kita lakukan, yang benar maupun yang tidak benar. Kalau kita tidak mengenal Allah, maka yang tidak benar yang kita lakukan. Sehingga kita cenderung mudah untuk melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan berikan, lakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan, sebagai dampak dari iman kita kepada Allah. Saudara, hanya oleh karena anugerah. Itulah kalimat yang harus kita selalu ingat dan renungkan dalam hidup kita. Ketika kita masih bernapas, melihat terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari, dan menikmati kasih karunia, itulah ada karena anugerah Tuhan. Mari kita hidup di dalam anugerah Tuhan dengan cara satu, kita berbalik dan sadar dan berbalik kepada Tuhan dalam segala sesuatu yang menyimpang, yang tidak baik, yang membuat hubungan Tuhan itu tidak bisa kita nikmati. Kedua, mengenal Allah dengan benar. Mengenal Allah dengan benar maka membuat iman kita tidak goyah. Apapun yang ditawarkan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak meninggalkan Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Allah yang baik sudah memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu keselamatan jiwa kita, dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus di atas kayu salib. Sekarang kita sudah menjadi ciptaan baru, status yang baru, yaitu anak-anak Allah. Biarkan dan izinkan Allah di dalam Yesus Kristus bekerja di dalam hidup kita yang baru. Aku kuat karena anugerah di dalam Kristus Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan Yesus, kita akan menyanyikan lagu, pemain musik, kita akan menyanyikan lagu Hidup Adalah Kesempatan. Hidup adalah kesempatan.
Waktu yang Tuhan hidup ini sudah bisa diberkati. Kembali lagi awal kita, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti udah berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, waktu yang diberikan oleh Tuhan, berapa lama lagi dalam kehidupan kita? Paling dikit paling kita dapat 80 tahun umur kita hidup. Apakah yang waktu yang sudah Tuhan berikan itu, apakah kita menggunakannya dengan bertanggung jawab? Dan yang Tuhan sudah berikan anugerah Tuhan, biarlah kita memberikan yang terbaik, supaya pada waktunya nanti kembali pulang, Tuhan akan menyambut kita dan mau anakku yang baik. Marilah masuk dalam kerajaan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini kembali. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti sudah berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. 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 Kami bersyukur Tuhan, hidup yang Tuhan telah anugerahkan. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Di dalam kehidupan kami yang ada, Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik. Karena pada saatnya kami tidak akan kuat lagi Tuhan, tapi kami tahu sudah memberikan yang terbaik. Kami sudah menjadi berkat Tuhan. Engkau tolong kami, pakai kami Tuhan. Pada kesempatan yang ada Tuhan, percayakan dimanapun berada, untuk jadi berkat Tuhan. Terima kasih anugerah yang Tuhan berikan di dalam Yesus Kristus itu terjadi dalam hidup kita. Kami, sesuatu hal yang mustahil, kami bisa selamat. Suatu hal yang mustahil, kami mengalami kehidupan yang binasa. Tetapi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah sampai pada hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikannya, biarlah Roh Kudus yang terus menerjemahkan dan memimpin kami, supaya kami lebih lagi tahu
Hidup kami ini kami gunakan untuk apa Tuhan? Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan ucapan syukur kami kehadirat-Mu Bapa di surga. Amin. Saya serahkan kembali. Kita akan langsung saja melihat pengumuman. Silakan hambanya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Shalom. Kita semua diberkati lewat firman Tuhan, amin. Puji nama Tuhan, atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat GBI Home kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pak Petrus. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Berikut pengumuman sepekan untuk minggu depan. Sebagai pembicara Pak Theo, WL Ibu Vin, singernya Saudari Meme, Saudari Juwita, Saudari Kurnia, operator LCD Saudari Antania, pengumuman Bapak Joni, petugas doa persembahan Ibu Erni, petugas persembahan Ibu Linda dan Saudari Angel, doa syafaat Ibu Eno, penerima tamu Pak Johannes dan Ibu Eno. Dan pengumuman tambahan, setiap hari Jumat jam 7 malam kita ada doa malam. Kami undang Bapak Ibu yang rindu untuk bergabung, silakan. Kemudian rencana GBI Home akan mengadakan ibadah Padang pada tanggal 21 Agustus 2022 bertempat di Taman Mini Indonesia Indah atau di Cibubur. Nanti akan dipilih salah satu yang akan dikoordinir oleh Bapak Theo. Kami juga ada menara doa setiap akhir bulan hari Sabtu jam 1 siang di tempat ini. Kami undang kehadiran Bapak Ibu juga yang rindu untuk berdoa bersama-sama dengan kami. Mungkin di tempat ini ada jemaat Tuhan yang baru? Haleluya. Saya rindukan setiap kita yang ada di tempat ini akan membawa satu jiwa baru di minggu besok. Amin. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita mendengar persembahan. Saya persilakan untuk yang bertugas.